Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah radhiyallahu an. Min alamatit tiba'il hawa al-musara'atu ila nawafilil khairat wa takasulu anil qiyami bil wajibat. Min alamatit tiba'il hawa, sebagian dari tanda-tanda mengikuti hawa nafsu adalah al-musara'atu, bersegera ila nawafilil khairat, mengerjakan kebaikan-kebaikan yang sunnah, wattaka sulu, dan malas-malesan, anil qiyami, melakukan atau mendirikan bil wajibati, hal-hal yang wajib, ibadah yang wajib. Salah satu tanda mengikuti hawa nafsu adalah bersegera melakukan kebaikan-kebaikan yang sunnah, namun malas dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban. Malas sholat isya, rajin sholat malam. Sholat subuh ora didandan-dandani, sholat duhae sorwegep. Itu kan bersegera. Sergap kalau melakukan hal sunnah, tapi yang wajib gak sergap atau malas-malesan. Oke, berikutnya penjelasan Syekh Ibnu Abbad. Hadhihi, itu tadi yang bersegera melakukan hal-hal yang sunnah dan malas melakukan kewajiban-kewajibannya adalah minaswari, sebagian dari gambaran allati yatabayyanu biha, yang menjadi jelas dengan gambaran tersebut, khifatul batili, ringannya mengerjakan kebatilan, artinya ringan. Mengerjakan kebatilan itu ringan, enggak berat gitu. Wasaklul haqqi, dan beratnya kebenaran ala nafsi, kepada nafsu. Jadi masih ada hubungannya ya dengan hikmah sebelumnya, bahwa kalau seseorang itu mengerjakan yang sunnah itu bersegera dan yang wajib itu malas-malasan, itu juga menunjukkan atau suatu gambaran betapa yang namanya kebatilan itu kalau dilakukan ringan atau enak. Walaupun salah, apalagi kalau kesalahan itu ono koncone. Nah, yo nyoba apa? Nyoba brandy. Bapaknya begitu. Itu ringan, itu kebatilan itu ringan. Tapi kalau kebenaran itu, nah berarti yang pas itu Pak, kalau mengerjakan sholat yang wajib itu berat nggak? Ya memang berat, nyatanya berat gitu. Kalaupun itu kemudian menjadi kita bersemangat untuk mengerjakan yang berat itu karena memang kita sudah mampu untuk mengendalikan nafsu-nafsu kita. Nah, hukum asalnya tetap berat. Wa ma dzakarahu huwa halu aksarin nas. Dan hal-hal yang dituturkan oleh mu'alif, oleh Syekh Ibnu Athaillah tadi, huwa halu aksarin nas, itu adalah keadaan kebanyakan manusia. Jadi kebanyakan manusia itu seperti itu. Berarti kalau manusia khusus ya yang bersemangat tadi. Semangat untuk riyadhah, mujahadah, mencinta Allah dan seterusnya. Nah, oleh karenanya fatarul wahida, engkau akan melihat salah seorang minhum, dari aksarun nas, dari kebanyakan manusia. Apa yang dilihat? Idza aqata taubata, tatkala dia bertaubat. La himmata lahu, maka dia tidak bersemangat illa fi nawafilis syiyam wal qiyam, kecuali mendirikan atau melakukan kesunahan puasa dan kesunahan sholat. Wa tikraril masyi, dan berulang kali berjalan ila baitillah, atau pergi ke Ka'bah, ke ila baitillahil haram, ke Masjidil Haram. Wa ma asbaha dzalika minan nawafil, dan
hal-hal yang serupa dengan nawafil syiyam wal qiyam wa tikraril masyi ila baitillahil haram. Minan nawafili yang dari hal-hal yang sunnah. Kalau umroh lagi, ya kan kita ibadah. Tenan ibadah, ya harus dipertanyakan. Wong itu sunnah. Yang wajib itu kan sekali toh. Kok haji mana? Ya, ya kecuali kalau semua kewajibannya itu sudah dilakukan. Yang fardu-fardu itu yang dilakukan apa? Satu, terkait dengan harta, kewajiban kita itu nafkah. Nafkahi diri sendiri, nafkahi kanan kiri, keluarga, bahkan menafkahi tetangga. Wajib mboten nek tetangga? Wajib. Sementara haji sunnah, umroh juga sunnah. Oleh karenanya pikirkan baik-baik. Ya. Termasuk kita itu diantaranya gitu. Sawregep ke sana kemari untuk berorganisasi. Tetapi rumahnya belum cukup untuk mendapatkan perhatian atau belum dididik dengan benar, ya itu salah juga. Ya, harusnya kita keluarga dulu. Utamanya ya sendiri-sendiri dulu. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya, diri sendiri itu dididik, baru kemudian keluarga, baru kemudian lingkungan. Ya kadang-kadang hal-hal seperti itu menurut saya ya karena ingin menampilkan diri. Ego ya, sebetulnya ego itu. Ingin dilihat, ingin kelihatan tampil, dan seterusnya. Nah, hal-hal seperti itu mengakibatkan kalau sepi itu sepi pamrih itu nggak seneng gitu. Jadi pamrih itu seneng banget, kalau ada pamrihnya seneng banget. Jadi belum betul-betul apa yang dilakukan itu karena Allah atau lillahi. Wa huwa ma'a dzalika ghairu mutadarikin lima farrata fihi minal wajibat. Wa huwa ma'a dzalika, dan satu orang di antara para aksarun nas tadi yang kalian lihat beserta perbuatan-perbuatan yang mendahulukan bersegera melakukan sunnah dan malas melakukan kewajiban, itu ghairu mutadarikin, tidak akan mencapai lima farrata fihi minal wajibat, dari hal-hal yang dia tinggalkan dari kewajiban-kewajiban. Wala mutahammilin lima lazima dhimmatahu minadz-dzulumati wat-taba'at. Dan dia tidak menanggung apa-apa yang diwajibkan. Lima lazima, tidak menanggung hal-hal yang diwajibkan dari tanggung jawab minadz-dzulumati wat-taba'at, yang dari kedoliman maupun kesalahan yang berakibat beruntun. Wat-taba'at itu kesalahan yang beruntun. Kesalahan yang beruntun di sini itu adalah umpamanya kesalahan membuat kebijakan karena itu pejabat umpamanya, maka dia membuat kebijakan yang menguntungkan dirinya, yang membuat rakyat itu kemudian tidak mendapatkan haknya. Wa ma dzaka illa li'annahum lam yastaghilu. Dan semua itu tadi
illa li'annahum, tidak terjadi illa li'annahum, kecuali sesungguhnya mereka lam yastaghilu, tidak sibuk biriyadati nufusihim, untuk melatih nafsunya, allati khadda'athum, yang telah memperdayakan mereka. Walam yahdau, dan mereka tidak mendapatkan bagian bimujahadati ahwaihim, dengan mujahadah hawa nafsunya, allati istaraqathum wa malakathum, yang telah merampas dan menguasai mereka. Mereka tidak bisa mencapai hal-hal kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Allah. Nah, tetapi mereka melakukan kesunahan-kesunahan. Itu sesungguhnya seperti orang kalau contoh kendaraan itu bodi motornya bagus tapi nggak bisa jalan. Mirip-mirip seperti itulah. Padahal kalau seseorang itu melakukan kewajiban-kewajibannya yang difardukan oleh Allah dengan sungguh-sungguh, itu pasti mereka itu akan tersibukkan hari-harinya, waktunya habis untuk melaksanakan hal-hal yang wajib. Kalau teliti, contoh, bukankah kita itu diperintahkan oleh Allah untuk membersihkan jiwa kita? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan jiwa, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwa. Nah, kalau kita itu sebagai hamba yang taat, ya pinginnya beruntung dong. Nah, saat ingin beruntung maka berusaha untuk membersihkan jiwa. Nah, membersihkan jiwa, jenengan cobalah dalam waktu sehari. Kita coba dalam waktu sehari untuk membersihkan jiwa kita. Yang terjadi apa? Wah, itu gejolak di dalam diri kita itu kan setiap kita bangun, itu kan ada saja tarikan-tarikan itu. Dan kita harus berlatih kalau ingin beruntung, berlatih untuk membersihkan jiwa kita. Wah, kok arep suudon iki? Wah, ditahan. Gak ono untungnya suudon, gak ono untungnya, malah rugi kan gitu. Wah ini kok ngajak males-malesan iki, gak ono untungnya kan begitu. Nah, kayak gitu itu habis waktu sebetulnya kalau kita betul-betul orang itu memperhatikan bagaimana untuk betul-betul taat kepada Allah. Walau akhadhu fi dzalik, dan jika mereka mengambil, kalau mereka mengambil fi dzalika untuk sibuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah dengan mujahadah maupun dengan riyadhah tadi, lakana lahum fihi a'dhamu syughilin, maka mereka akan berada dalam kesibukan yang luar biasa. Walam yajidu fushatan, dan mereka tidak bakalan akan mendapatkan fushatan, kesempatan, lisyai'in, bagi sesuatu, bagi sedikit pun, minat tatawu'at, dari hal-hal yang sunnah, wanafli, dan sunnah, ya maksudnya sunnah. Ini Syekh Ibnu Abbad sampai menyampaikan begitu. Kalau orang itu sibuk betul-betul meneliti dirinya untuk riyadhatun nafs dan mujahadatun nafas,
maka dia tidak akan menemukan waktu sedikit pun untuk mengerjakan pekerjaan atau ibadah-ibadah yang sunnah. Karena kita terlalu sibuk. Mau sholat sunnah dipikir. Jadi aku ini sholat sunnah tenanan. Apa nok moduse ya kan gitu. Ya kan sudah sibuk gitu. Lalu bagaimana mempelajarinya untuk mengendalikan itu. Qala ba'dul ulama, ini ada pendapat dari sebagian ulama. Man kanatil fadailu ahamma ilaihi min ada'il faraidi fahuwa mahdu'un. Man kanat al fadailu ahamma ilaihi min ada'il faraid fahuwa mahdu'un. Barang siapa yang keutamaan atau sunnah-sunnah itu ahamma ilaihi lebih penting baginya min ada'il faraid daripada memenuhi kewajiban-kewajibannya, bahwa makhdu'un, maka dia adalah orang yang tertipu. Ya tadi yang seperti saya sampaikan contoh di awal tadi, ada orang sergap sholat bengi, tapi sholat isya'i males. Ada orang rajin sholat duha, tetapi sholat subuhnya males. Rajin sedekah, mengkoordinir sedekah dari sana sini. Tetapi dia sendiri gak zakat. Ya gitu. Dia rajin untuk silaturahim ke sana kemari gitu. Tetapi silaturahim dengan kerabatnya enggak, kayak gitu-gitu. Mangkanat al-fadailu ahamma ilaihi min ada'il faraid fahuwa makhdu'un. Barang siapa yang sibuk dengan perbuatan-perbuatan yang sunnah, mengalahkan perbuatan yang fardu, maka dia tertipu. Waqala Muhammad Abil Wardi. Waqala Muhammad ibnu Abil Wardi radhiyallahu an. Halakun nas fi khirfataini. Kerusakan manusia terletak pada dua hal. Yang pertama istigholan binawa filatin wa tadyi'i faridatin. Yang pertama adalah sibuk dengan hal-hal yang sunnah dan menyia-nyiakan yang fardu. Yang kedua, wa'amalin dan beramal bil jawarihi dengan anggota badan. Bila muwata'atil qalbi alaihi, dengan tanpa berhati-hati bila muwata'atil qalbi dengan tanpa meniti-niti hati alaihi di dalamnya. Wa innama hurrimu, dan sesungguhnya diharamkan al-wusula, wusul kepada Allah, bitadyi'ihim al-usula, dengan menyia-nyiakannya mereka terhadap hal-hal yang pokok atau kewajiban-kewajiban. Ini ada seorang ulama namanya Muhammad ibnu Abil Wardi radhiyallahu an. Menurutnya, kerusakan manusia itu terletak pada dua hal. Yang pertama adalah karena dia sibuk melakukan hal-hal yang sunnah dan menyia-nyiakan hal yang fardu. Dan beramal hanya fokus pada anggota badan tanpa fokus untuk meniti hati. Orang-orang yang seperti itu wahurrimu, diharamkan untuk wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia telah menyia-nyiakan hal yang pokok. Contohnya banyak sekali.
Kalau masalah seseorang itu sibuk pada hal yang sunnah, tapi lupa dengan hal-hal yang wajib. Bahkan di sini ditekankan, orang-orang yang seperti itu haram usul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menyia-nyiakan hal-hal yang pokok. Kuliah, sibuk mengikuti kegiatan mahasiswa. Aktivis, yang gitu pokoknya begitu ya, aktivis gitu. Tapi kemudian lupa mata kuliahnya nggak diambil saking sibuknya. Sehingga ya nggak lulus-lulus. Harusnya kan ya kalau kuliah ya harusnya mata kuliahnya diselesaikan dulu dengan baik. Itu namanya hal-hal yang pokok yang fardu. Suwibuk dengan Allahu Akbar. Allah wis bener dong ya. Oleh ngucap Allahu Akbar maksudnya. Allahu Akbar. KP wis bener orang ya. Roe wis bener. Niatnya lupa didandani. Umpamanya begitu. Sibuk dengan anggota-anggota badan. Piye sujudku tanganku wis pas orang. Dengkul dhisik apa jane? Tangan dhisik apa bathuk dhisik oleh sujud. Coba nek bathuk dhisik ya apa? Tapi lupa dengan khusyuknya, bahkan lupa dengan niatnya gitu. Apa kok itu aja diatur banget gitu. Kenapa kok kamu fokus sekali dandani itu? Masalah aku iku imam. Aku itu kan senior kok didelok wong-wong iku lho. Lah ya karo didelok wong-wong to kronone. Nah, itu. Loh, Pak, berarti nggak usah begitu. Ya itu didandani gitu. Tapi ya didandani wis gitu loh. Enggak apalagi kemudian diperdebatkan sampai ke sana kemari sampai lupa bagaimana cara mengatur hati pada waktu sujud, mengatur bagaimana mengendalikan diri agar tidak ria dan seterusnya itu. Nah, ini bahasanya jelas loh. Wa amalin bil jawarihi bila muwata'atil qalbi alaihi. Sibuk untuk mengerjakan hal-hal yang anggota badan tanpa ada isi atau melibatkan hati di dalam kegiatan ini. Dan Rasulullah dengan sangat jelas, kalimat sangat jelas. Innallaha la yanzuru ila Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Walakinnallaha yanzuru ila Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'ma. Sesungguhnya Allah itu melihat sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk kalian maupun jisim badan kalian, tapi Allah melihat hati dan amal kalian. Nah, al-hikam itu kan begitu. Yang dilihat itu kan yang pokok dulu. Ikhlas enggak? Sampai kemudian bagaimana agar kita itu melihat ikhlas itu benar-benar ikhlas atau enggak? Sebagaimana kita bahas-bahas kemarin kan. Jangan kan lillahi ta'ala, bukan di surga, bukan di karunia, lil fadilah dan seterusnya, tapi lillahi ta'ala. Kecenderungan orang kalau beramal lalu kemudian merasa dirinya punya amal itu bahaya. Oleh karenanya Syekh Ibnu Athaillah mengajarkan jangan mengandalkan amal kan begitu. Kayak gitu. Waqala Al-Khawas, ini ada seorang ulama lagi namanya Al-Khawas. Ali Al-Khawas radhiyallahu an. In qata al-khalqu anillah bi khoslataini. Manusia, makhluk itu terputus dari Allah karena dua hal. Manusia terputus dari Allah karena dua. Ihdahuma salah satunya anahum tolabun nawafila wa dhayya'u al-faraid.
annahum talabu an-nawafila, sesungguhnya mereka-mereka itu yang terputus dari Allah mencari yang sunnah-sunnah, wa dhayya'ul faraidha dan menyia-nyiakan yang fardu. Wasania yang kedua, sama dengan yang tadi ya. Cuma niki kalimatnya dari Ali Al-Khawas, ulama yang namanya Ali Al-Khawas. Wasaniyatu dan yang kedua, annahum amilu a'malan bidzahiri. Sesungguhnya mereka-mereka itu beramal amalan-amalan bidzahir yang sifatnya zahiriyah. Walam ya'khudu anfusahum bisidqi fiha. Dan mereka tidak memperhatikan, tidak mengambil ya, memperhatikan, meneliti anfusahum ke dirinya bisidqi fiha, dengan apakah sudah benar-benar di dalam amal tersebut. Wa nushilaha dan niat tulus di dalam ibadah atau amal itu. Gitu. Jadi yang paling penting itu malah. Saya ini benar-benar ibadah enggak? Saya ini tulus lillahi ta'ala enggak? Itu penting sekali. Nah, karena saking pentingnya, harusnya porsi kita menyisihkan waktu memperhatikannya itu melebihi porsi saat kita mempelajari fisiknya. Ya, seperti tadi mempelajari sujud itu berapa titik di anggota tubuh kita yang harus menapak ke tempat sujud. Harusnya kita mempelajari bagaimana sikap kita, sikap yang berada dalam batin kita, hati kita itu saat sujud itu lebih penting. Kalau sujud secara fisik niku kan dua tangan ya, telapak tangan ini, dengkul, dua lutut, terus jari-jari ini, jari-jari kaki ini menjejak itu. Lalu dahi dan hidung. Nah, bagaimana sikapnya? Sikap bagaimana saat kita sujud itu bisa kita pahami dari bacaan. Bacaan sujud itu beda-beda, tidak cuma satu. Ada yang subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada yang katanya saya belum pernah mempelajari yang itu. Itu punya subhana rabbiyal a'la. Tok. Kenapa? Wa bihamdi. Terus ada lagi juga. Itu istighfar malahan. Apa bunyinya? Subhanakallahumma faghfirli apa gimana? Nah, itu beda-beda. Nah, yang saya pelajari salah satu contoh subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana niku kan maha suci. Maha suci niku kalau dipelajari bukan kita itu mensucikan Allah, jelas bukan. Tapi Allah itu maha suci dari gambaran yang terbetik, yang tersirat di dalam benak kita tentang hal-hal yang fisik. Itu paling penting ya. Jangan menggambar fisik adat Allah. Syirik loh itu. Itu yang pertama, itu yang paling penting. Yang kedua, Allah itu maha suci dari prasangka yang jelek dari kita. Kan seringkali kita itu orang keturutan opo gitu terus pikirannya kan macam-macam suudzon kepada Allah. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Maha suci Allah dari hal-hal yang jelek. Dan memang sesungguhnya memang begitu. Allah maha suci dari itu. Nah, itu subhan. Nanti bisa dikembangkan lagi, pelajari lebih dalam lagi. Saat kita menyebut Rabbiyal A'la. Rabbiyah itu kan maha suci engkau Tuhanku. Maha suci engkau ya Tuhanku gitulah. Subhana Rabbiyal A'la. Sebetulnya kalau disebut Rabbiyah, Tuhanku, itu kan dirasakan.
kita sedang sujud, ya apa yang ada di dalam diri kita, benak kita itu nggak tahu, nggak ada orang tahu gitu. Lalu kita berkomunikasi itu, Tuhanku, Maha Suci Engkau, ya Tuhanku. Itu kan kalau dirasakan, jenengan itu kalau menyebutku itu kan ada yang khusus gitu, khususku, untukku, kan itu berbeda untuk kami, berbeda toh untuk kita. Maka ada kekhususan bahasa sing ngerodok rasa itu ada kemesraan saat menyebutku itu. Nah, ini Mas Dwi, engkau adalah istriku, sebut di depan istri sampean coba. Itu rasanya beda. Oh, apalagi begitu. Nah, itu dirasakan pada waktu sujud. Hal-hal seperti itu perlu dipelajari. Al-a'la itu maha tinggi atau maha luhur. Wa bihamdi, dan dengan segala puji untukmu. Nah, kalau kita sedang sujud itu kan posisi yang terbaik menurut Allah. Tapi dalam posisi sama manusia itu kan posisi paling rendah toh. Wajah kita yang paling mulia kita letakkan di bawah di tanah yang paling rendah. Sementara waktu kita berposisi itu kita menyebut Engkau Tuhanku yang maha luhur, yang maha tinggi. Allah maha tinggi, kita sedang sujud dalam keadaan yang paling rendah. Hal-hal seperti itu lebih penting, bukan lebih penting dari mengurusi titik-titik yang harus ya sudah, itu dilakukan gitu aja. Nggak usah diperdebatkan sampai. Artinya, biar tidak salah paham, aturan fisik dilakukan. Tapi porsi terbesar mempelajari itu harusnya ada yang ada di dalam diri. Yang melibatkan hati itu. Karena walakinnallaha yang duru ila qulubikum tadi itu. Oke, berikutnya wa aballahu ayyakbala min amili amalan. Wa aballah, dan Allah menolak, mengabaikan, itu mengabaikan. Dan Allah menolak, mengabaikan ayak bala untuk menerima, berarti tidak menerima min amili amalan dari amalnya orang-orang yang beramal illa bisidqi, kecuali dengan kejujuran. Kejujuran apa? Kejujuran lillahi ta'ala, kejujuran menyembah lillahi ta'ala. Wa usyubatil haqqi, dan titisnya ketepatan pada kebenaran. Adanya kejujuran dan adanya kebenaran. Oke, itu pendapatnya Syekh Ali Al-Khawas. Berikutnya pendapatnya Syekh Abu Thalib Al-Maki. Qala Syekh Abu Thalib Al-Maki radhiyallahu an. Fa afdalu syai'in lil abdi. Hal yang paling utama bagi seorang hamba adalah ma'rifatuhu, pengetahuan hamba binafsihi, terhadap dirinya. Wa wukufuhu ala haddihi, dan berhenti atau memenuhi batas-batasnya. Wa ihkamuhu lihalatihi, dan pengukuhannya kepada kondisinya. Allati uqima fiha, yang mana ia ditempatkan di tempatnya. Wabtida'uhu bil amali, dan memulainya
memulainya adalah dengan mengamalkan, melaksanakan bima fataradu alaihi, mengamalkan hal-hal yang difardukan untuknya ba'da ijtina bihi, setelah ia menjauhi lima nuhya anhu, hal-hal yang dilarang untuknya, bi ilmin, dengan ilmu, yurshidu hu, yang memandunya, fi jami'i dalik, dalam semua hal itu. Itu yang paling utama bagi seorang hamba, di pengetahuan terhadap dirinya sendiri itu. Pengetahuan terhadap dirinya sendiri itu kalau benar pasti akan mengantarkan dirinya pada pengakuan, penyaksian kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kekaguman, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui diri sendiri yang sampai bisa kemudian mengakui keagungan Allah itu seperti apa? Ya diantaranya bagaimana kita itu diciptakan lalu dilestarikan. Diciptakan itu ono, kemudian dilestarikan itu hidup, itu semuanya dengan pertolongan Allah. Akan sampai ke sana pengetahuan itu. Kalau nggak ada Allah, ya nggak mungkin kita ada. Kalau nggak atas pertolongan Allah, kita nggak mungkin lestari. Kita itu berkali-kali ya. Betapa diri kita itu, di dalam diri kita itu karunianya kan tidak terhitung. Nah, kalau itu diketahui, bukan yang tidak terhitung itu, tapi karena betul-betul kita tidak mampu untuk menghitung karunia Allah yang ada di dalam diri kita, maka kita kemudian tunduk, patuh, bersyukur kepada Allah. Itu mengetahui diri kita. Lalu pengetahuan yang mana lagi tentang diri kita? Di sini ma'rifatuhu binafsi, nafsu-nafsu itu, tabaqatun nafas yang ada 7 itu. Nafsul lawa, nafsul ammaro, lawama, mulhima, sampai amaro, lawama, mulhima, mutmainna, rodiyah, mardiyah, dan kamilah. Nah itu kalau kita pelajari maka kita akan mengetahui bagaimana step-step itu dan apa yang kita lakukan. Kalau kita itu nafsu kita itu masih di tataran amaro, maka apa sih yang harus kita lakukan? Itu seterusnya. Maka pengetahuan itu akan membawa pada pengakuan, penyaksian, dan serahan kepada Allah. Dan di sini di bab tida'uhu, memulainya adalah bil amali bimaftaradu alaihi, dengan mengerjakan yang fardu-fardu ba'da ijtinabihi limanuhiya anhu, setelah menjauhi larangan-larangannya. Di sini juga berarti yang pertama itu jauhi larangan. Dengan apa? Bi ilmin yursidu, dengan ilmu yang memandu. Ilmu yang menunjukkan. Berarti kudu belajar. Bahasa kerennya kudu duwe mursid kan. Bahasa kerennya begitu, tapi yang penting ada yang memandu itu. Nah, kalau punya mursid tapi nggak memandu, maka Pak kan dipandu secara rohani tenane wis tak takoki. Kapan dipandu secara rohani nih ya? Mungkin ada yang begitu, ada yang nggak bisa jawab gitu. Tapi memang seringkali orang itu dipandu secara rohani melalui mimpi. Itu juga bisa. Tapi ya tak tanya dulu koyo opo kan begitu. Biar ada diskusi kan gitu. Oh, nek sampean ngono to, paling enggak kan gitu. Wa warain yahju zuhu anil hawa, dan kewirayan atau wirai
yang mencegahnya dari hawa. Hawa niku dorongan bidzalik untuk melakukan mendahulukan yang sunnah, mengalahkan yang fardu tadi. Wala yastagilu bitolabi naflin, dan tidak sibuk dengan mencari kesunahan hatta yafrahu, sehingga dia selesai min fardin dari hal-hal yang fardu. Nah, bentuk singkatnya itu nek bagaimana kita itu melaksanakan yang sunnah setelah fardu, yaitu adalah sholat sunnah setelah sholat wajib. Itu sudah melaksanakan wajib terus sunnah kan. Li'anna nafla la yasihhu illa ba'da hauzis salama. Li'anna nafla, karena sesungguhnya kesunahan itu la yasihhu tidak sah illa ba'da hauzis salama, kecuali setelah menyelesaikan kewajiban as-salamah. Kama la yakhlusur ribahu, sebagaimana tidak sah adanya laba litajiri bagi orang yang berdagang illa ba'da hauzi ra'sil mali, kecuali sesudah memperoleh kembali modal awal. Jadi tidak sah dinamakan laba kecuali modal awal sudah kembali. Itu ya Chris ya, bisnismen kita. Famata ta'adzarat alaihi as-salamah, ketika keselamatan atau kewajiban itu sulit diwujudkan, kana minal fadli, ketika keselamatan atau kewajiban itu sulit atau ta'adzarat, sulit untuk terwujud, kana minal fadli, maka untuk menuju keutamaan itu abad, jauh. Wa ilal ightirari aqrab, dan lebih dekat kepada kesalahan. Jadi kalau kewajibannya yang dipen dulu. Nah, kewajiban-kewajiban kita itu kalau kita pahami dengan benar-benar kan lebih banyak pada unsur-unsur yang melibatkan hati itu. Niat, iman, kan itu semuanya. Oke, intaha, selesai penjelasan Syekh Ibnu Abbad terkait hikmah yang 164 yang berbunyi min alamati ittiba'il hawa al-musara'atu ila nawafilil khairat wat takasulu anil qiyamil bil wajibat. Nah, insyaallah minggu depan kita akan lanjutkan ke hikmah yang ke-165. Qayyadat ta'at bi a'yanil awqat kaila yamna'aka anha wujudut taswif wa wasa'a alaikal waqta kaila tabqalaka khisyatal ikhtiyar. Untuk malam hari ini kita akhiri dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi faradudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Matur nuwun, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.